Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang anggaran produksi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Ahmad Yafi Rangkuti, selanjutnya oleh Rini, selanjutnya oleh Anissa Rizky Aulia, kemudian dilanjutkan oleh Rizky Elang Maulana. Anggaran produksi adalah anggaran dalam arti yang luas, beritu penjabarannya dalam rencana penjualan menjadi rencana produksi. Anggaran produksi dalam arti sempit disebut juga sebagai anggaran jumlah harus diproduksi dalam suatu perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang direncanakan. Menurut Sin dan Siagel dalam Murdiana 2018, anggaran produksi merupakan penjualan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Anggaran ini mempertimbangkan anggaran penjualan, kapasitas pabrik, apakah persediaan ditingkatkan atau diturunkan, dan pembelian dari luar. Rumus menyusun anggaran produksi adalah anggaran penjualan dan target persediaan barang jadi akhir, persediaan barang jadi awal. Fungsi anggaran produksi berikut ini merupakan fungsi anggaran produksi, diantaranya dasar perencanaan proses produksi masa depan, membantu dalam mengambil keputusan manajerial utama, menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu produk akan disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya direncanakan, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan tidak sedikit, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. B. Manfaat anggaran bagi perusahaan. Menurut Supriyono dalam Stefani 2014 adalah tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah, membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah yang dihadapi suatu perusahaan dan membiasakan manajemen mempelajari dengan seksama masalah tersebut sebelum diambil keputusan, menyediakan cara-cara menginformasikan usaha perencanaan, menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi, mengembangkan iklim profit minded dalam usaha, mendorong sikap pentingnya kesadaran biaya dan memaksimalkan sumber-sumber perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Munandar 2004 dalam Stefani 2014 mengemukakan bahwa kegunaan dari anggaran produksi dibedakan menjadi satu. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran produksi mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat perorganisasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. 2. Secara khusus berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi. Selanjutnya, keuntungan menggunakan anggaran produksi. 1. Mencapai tingkat keuntungan tertentu, seperti jumlah produksi yang dihasilkan dalam setengah tahun supaya bisa mencapai keuntungan berdasarkan persentase tertentu. 2. Untuk menguasai pasar tertentu supaya kegiatan hasil perusahaan masih memiliki pangsa pasar. 3. Supaya perusahaan industri ini bekerja secara efisiensi dan maksimal. 4. Agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Selanjutnya, kebijakan dalam penyusunan anggaran produksi ada 3 macam. A. Pola produksi konstan atau mengutamakan stabilitas produksi, merupakan pola produksi di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan adalah sama atau relatif sama, walaupun terdapat perubahan penjualan produk perusahaan dari satu bulan dengan bulan yang lain. B. Pola produksi bergelombang atau mengutamakan pengendalian tingkat persediaan, merupakan pola produksi di mana jumlah produksi di setiap bulan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan penjualan, sedangkan jumlah persediaan barang jadi adalah stabil atau tetap. C. Pola produksi moderat atau cara kombinasi, merupakan suatu pola produksi di mana jumlah produksi di setiap bulan selalu mengalami perubahan,
Namun, perubahan ini tidak akan sebesar perubahan penjualan produk yang ada. Selanjutnya, tujuan disusun anggaran produksi menurut Adi Saputro dan Gunawan 2010 adalah 1. Menunjang kegiatan-kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai. 3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi. Menurut Munandar 2004 dalam Stefani 2014, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi adalah 1. Rencana penjualan yang terutang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta memungkinkan perluasannya di masa yang akan datang. Ketiga, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya, serta memungkinkan mengembangnya di masa yang akan datang. 4. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi, serta kemungkinan perluasan di masa yang akan datang. Kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Aulia. Faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 1. Penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. 2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. 3. Syarat pembayaran barang yang dijual. 4. Pemilihan saluran distribusi. 5. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. 1. Persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Tingkat penghasilan masyarakat. 4. Tingkat pendidikan masyarakat. 5. Tingkat penyebaran masyarakat. Menyusun anggaran produksi. Langkah-langkah menyusun anggaran produksi menurut Chori Sulistiowati tahun 2020 diantaranya: A. Menentukan kebijakan tingkat persediaan. B. Merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. C. Membuat schedule produksi untuk periode yang lebih terinci. Langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Yang pertama, ada tahap perencanaan, yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, yaitu menentukan kapan barang diproduksi, menentukan di mana barang akan diproduksi, menentukan urutan-urutan proses produksi, lalu menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi, lalu menyusun program tentang penggunaan bahan mentah buruh, servis dan peralatan, menyusun standar produksi, dan yang terakhir membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Lalu ada metode penyusunan anggaran produksi, yaitu dalam penyusunan anggaran produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode produksi, yaitu yang pertama ada metode produksi stabil, yaitu adalah suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Lalu yang kedua ada metode persediaan stabil, yaitu adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan.
Yang ketiga, ada metode kombinasi atau fleksibel, yaitu adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan.